Dengan Itu sebenarnya. demikian diharapkan bisa menjadi efek jerah di kemudian hari ketika orang akan mengulangi lagi perbuatannya atau orang lain yang belum melakukan ingin mencoba gitu, Mas ya. Iya, itu betul. Jadi apa sih ilmu hukum pidana gitu loh sebenarnya. Ini kan sebuah ilmu dalam apa namanya konteks hukum, ada larangan-larangan yang diatur oleh negara dan di situ ada ancaman-ancaman. Karena namanya juga pidana, berarti pemidanaan, berarti ada yang dipenjara gitu lah. Ada yang dihukum, beda dengan perdata. Kalau perdata hanya ganti rugi. Nah, kalau ingin memberikan efek jerah, ini tuh ada loh, misalnya tindak pidana korupsi, ancaman hukumannya sampai 18 tahun misalnya. Tuh lihat tuh Mas Anas Urbaningrum misalnya. Karena melakukan tindak pidana, akhirnya dihukum sekian tahun. Dan lain-lain, dan lain-lain. Kenapa? Polisi sebagai tonggak pertama untuk menyidik tindak pidana prostitusi ini tidak menggunakan alternatif-alternatif agar artis pun justru yang dihukum berat gitu. Bukan mucikari, karena kasihan mucikarinya. Iya, jadi memang harus diterapkan asas keadilan terhadap semua orang yang terlibat dalam konteks ini, Mas ya. Iya. Kemudian polisi misalnya bingung gitu loh. Waduh, nanti apa namanya? eh, katakanlah artisnya di bawah umur, di bawah 18 tahun atau di bawah 21 tahun. Itu kan berarti ancaman hukumannya kepada Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebenarnya bisa masuk ke sana, dilihat lagi. Berarti nanti si pemesannya kena gitu kan. Atau artisnya juga bisa kena juga karena masih di bawah umur kok melakukan prostitusi. Kemudian pasal apa lagi yang bisa dikenakan selain TPPU? Ada 284 pasal terkait dengan perzinahan. Nah, itu bisa masuk juga. Jadi intinya adalah sebenarnya pasal tuh banyak gitu loh, undang-undang tuh banyak, tinggal penyidiknya mau apa enggak melakukan itu. Jadi kita harapkan penyidik bisa kreatif mencari pasal-pasal yang relevan sehingga bisa menjerat orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana prostitusi ini ya Mas ya. Iya, semestinya ke sana. Jangan lagi-lagi 298 KUHP, TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Karena yang kena pasti mucikari lagi, mucikari lagi. Ya, betul. Sementara artisnya habis terungkap ini bisa bebas, bisa kadang-kadang melakukan aksi yang sama, itu ya yang tidak kita harapkan ya. Iya, karena apa? Karena tidak ada hukuman gitu. Tidak ada efek jerah. Akhirnya mereka melihat, ah nggak apa-apa saya melakukan lagi, apa namanya, toh tidak ada ancaman hukuman kok, toh hanya sebagai saksi. Akhirnya terus-menerus melakukan, tidak ada efek jerah di situ. Dan yang nanti muncul adalah artis-artis baru gitu loh, yang sudah mulai pengen hedonis, pengen cepat, bisa jadi melakukan hal yang sama kan? Ya, betul. Jadi fungsi hukum yang membuat jera pada orang-orang yang akan melakukan perbuatan pidana tidak terjadi di sini ya Mas ya. Betul. Kecuali tadi harus melakukan sesuatu yang progresif gitu dan komprehensif karena apapun kan tergantung penyidik. Penyidik kan punya hak prerogatif untuk menentukan seseorang jadi tersangka atau membebaskan seseorang jadi tersangka juga. Jadi tersangka bebas juga kan ada SP3, mereka kan punya kewenangan tersebut gitu. Kita harapkan ya Mas ya, semoga penyidik kita lebih kreatif sehingga bisa menerapkan pasal-pasal yang relevan yang bisa menjerat tindak pidana prostitusi ini ya ke depannya ya Mas ya. Iya, seharusnya ke sana. Namun balik lagi, penyidik, saya juga kadang-kala heran juga untuk hal-hal yang remeh-temeh ini sampai yang jadi preskonnya Kapoldanya gitu kan. Kemudian orang pertama di kepolisian daerah tersebut. Ini sebenarnya kasih aja ke penyidik-penyidik yang ngomong gitu loh, karena mereka lah yang mengerti semuanya. Biarkan Kapolda untuk hal-hal yang lebih berat lagi gitu. Bagaimana membuat Indonesia ini aman, jauh dari COVID dan lain-lain gitu.